misi Islam dan masuknya Islam ke Indonesia, maka boleh dibilang teori-teori tentang masuknya Islam bisa diperkuat dengan adanya bukti-bukti arkeologis, yaitu mata uang yang ditemukan di Nusantara. Tepatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara tentang numismatik yang ada di Nusantara. Ini ada di Fadlizon Library, adalah koleksi mata uang pada zaman kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah yang ditemukan di Nusantara, tepatnya di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, ada yang menarik. Kita berdebat tentang jejak khilafah di Indonesia. Jadi ditemukan mata uang dari Bani atau dari dinasti Umayyah atau dari kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah ini adalah kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Kemudian kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Nah, yang menarik adalah banyak teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan dari para pedagang Gujarat di India pada abad ke-13, atau dari pedagang Persia juga pada abad ke-13. Tapi ada juga yang mengatakan pada abad ke-7, abad ke-8 sudah masuk melalui langsung dari Timur Tengah. Nah, saya kira koleksi numismatika dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah ini boleh dibilang bisa menunjukkan bahwa ada kontak dan kemudian ada perdagangan dan sudah mulai ada mungkin misi Islam di Nusantara pada abad ke-8 setidaknya. Yang saya miliki ini adalah dari tahun 96 Hijriah dan tahun 98 Hijriah. Artinya sudah masuk tahun 700-an awal. Artinya ini di awal abad ke-8. Kita melihat bahwa kalau ini memang merupakan sebuah bagian dari misi Islam dan masuknya Islam ke Indonesia, maka boleh dibilang teori-teori tentang masuknya Islam bisa diperkuat dengan adanya bukti-bukti arkeologis, yaitu mata uang yang ditemukan di wilayah utara Sumatera. Juga ditemukan di sekitar lokasi itu adalah pecahan-pecahan kaca dari zaman Persia, kemudian juga koin-koin Bizantium dan Rome. Kemudian juga ditemukan manik-manik, ada kalung, dan juga ada cincin dan sebagainya. Ini membuat satu konteks yang menarik bahwa mungkin di wilayah Tapanuli Tengah dan juga kemudian Barus dan wilayah yang ada di Nusantara di sebelah utara, ketika itu adalah merupakan satu pusat kontak dan perdagangan dengan negeri-negeri yang ada di luar. Ini adalah bukti yang otentik karena juga sudah menjadi bagian dari Museum Uang, Museum Al-Quran di Medan, dan juga berada di dalam penelitian karena di sana ditemukan uang ini adalah oleh para pencari emas ya, di kisaran di 2 meter ya, menurut laporan yang saya terima, dan kemudian diidentifikasi, ditimbang dan sebagainya. Jadi ini ada 30 jenis koin dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang merupakan, saya kira, bukti terjadinya kontak di Nusantara ketika itu di awal abad ke-8. Nah, ini adalah satu contoh koin yang merupakan bagian dari kekhalifahan Umayyah, yaitu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 714 Masehi atau 96 Hijriah. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini berkuasa kurang lebih sekitar tahun 705 hingga 715 Masehi. Nah, ini artinya sudah terjadi sebuah kontak di Nusantara, sehingga koin-koin ini berada di masa itu di wilayah Nusantara, yaitu khususnya di wilayah utara dari Sumatera. Dan bahan-bahan koin ini ada yang dari emas, ada yang dari perak, atau dari bahan lain. Ini bisa menandakan sebuah zaman. Dan ini juga menunjukkan bahwa terjadi perdagangan, pertukaran antar budaya, bahkan juga
bisa terjadinya dakwah atau misi agama ketika itu, sehingga kita mungkin perlu mendiskusikan lebih lanjut kapan sebetulnya Islam masuk di Indonesia. Saya termasuk yang meyakini bahwa masuknya Islam di Indonesia ini jauh lebih awal ketimbang yang ditulis oleh sejarah kita, yaitu di abad ke-13. Kemungkinan besar justru di akhir abad ke-7 atau di awal abad ke-8. Inilah yang merupakan bahan diskusi kita.